Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 ingin memaparkan materi mengenai benturan kepentingan dalam pengadaan. Adapun anggota kelompok kami, yang pertama ada Aini Nurul Asisa Kamal, dua ada Siprianus Nadi Pajalah, dan tiga ada Andi Nur Rahman Sari M. Pokok pembahasan. Adapun beberapa pokok pembahasan yang ingin dibahas pada presentasi kali ini. Yang pertama, ada definisi benturan kepentingan. Kedua, bentuk-bentuk benturan kepentingan. Tiga, penyebab benturan kepentingan. Empat, penanganan benturan kepentingan. Lima, mekanisme penanganan benturan kepentingan. Dan yang keenam, pencegahan terjadinya benturan kepentingan. Baiklah, mari kita melangkah pada pembahasan materi kali ini. Nah, teman-teman semua, sebelum membahas lebih lanjut mengenai materi di atas, tentunya kita harus mengetahui apa sih definisi dari benturan kepentingan itu sendiri. Nah, benturan kepentingan ini merupakan suatu kondisi di mana pertimbangan pribadi dapat mempengaruhi atau bahkan dapat menyingkirkan profesionalitas seseorang dalam mengemban tugas. Adapun bentuk-bentuk benturan kepentingan, yang pertama yaitu menerima gratifikasi, hadiah, cenderamata, bahkan hiburan atas suatu keputusan yang menguntungkan pihak pemberi. Poin yang kedua yaitu penggunaan aset jabatan untuk kepentingan pribadi atau golongan. Ketiga, menggunakan informasi rahasia jabatan untuk kepentingan pribadi atau golongan. Yang keempat, memberikan akses khusus kepada pihak tertentu untuk tidak mengikuti sebuah prosedur dan ketentuan yang harusnya diberlakukan. Yang kelima, yaitu penetapan keputusan atau kebijakan dipengaruhi pihak lain yang membutuhkan. Dan poin yang keenam, yaitu penerimaan pekerjaan berdasarkan hubungan dekat, balas jasa, rekomendasi, maupun pengaruh dari pihak luar. Pokok pembahasan selanjutnya yaitu penyebab benturan kepentingan. Beberapa sumber penyebab terjadinya benturan kepentingan antara lain hubungan afiliasi. Hal ini merupakan hubungan yang dimiliki oleh suatu pihak dengan pihak lain yang terkait dengan sebuah kegiatan, baik karena hubungan darah, hubungan perkawinan maupun hubungan pertemanan yang dapat mempengaruhi keputusan. Sumber yang kedua yaitu gratifikasi. Dalam arti luas meliputi pemberian dalam bentuk uang, barang, diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, dan lain sebagainya yang dilakukan oleh pejabat atau pegawai terkait dengan wewenang atau jabatannya, sehingga dapat menimbulkan benturan kepentingan yang mempengaruhi independensi, objektivitas, maupun profesionalisme. Penyebab terjadinya benturan yang ketiga yaitu kelemahan sistem organisasi, di mana keadaan yang menjadi kendala bagi pencapaian tujuan pelaksanaan kewenangan yang disebabkan karena aturan, struktur, dan budaya dalam organisasi. Poin yang keempat, kepentingan pribadi. Keinginan atau kebutuhan pegawai mengenai suatu hal yang bersifat pribadi atau bersifat hubungan dengan pihak yang dapat mempengaruhi keputusannya. Dan yang terakhir merupakan perangkapan jabatan. Pejabat atau pegawai memegang jabatan lain yang memiliki benturan kepentingan dengan tugas dan tanggung jawab pokoknya, sehingga tidak dapat menjalankan jabatannya secara profesional, independen, dan akuntabel. Penanganan benturan kepentingan. Jika ada laporan dari masyarakat yang menyangkut pejabat atau pegawai tertentu, maka atasan pejabat tersebut wajib memeriksa, meneliti, dan menetapkan keputusan terhadap laporan atau keterangan warga masyarakat paling lama 5 hari. Kerja terhitung sejak diterimanya laporan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Dalam proses penanganan benturan kepentingan, ada beberapa hal yang harus diperhatikan, antara lain prinsip dasar penanganan dan faktor pendukung keberhasilan penanganan.
1. Prinsip dasar penanganan. Penanganan situasi benturan kepentingan dilaksanakan dengan prinsip dasar sebagai berikut. 1. Pejabat atau pegawai yang berpotensi berada dalam situasi benturan kepentingan dilarang untuk meneruskan tugas dan tanggung jawab yang terkait dengan situasi tersebut. 2. Pejabat atau pegawai yang berpotensi berada dalam situasi benturan kepentingan wajib membuat dan menyampaikan surat pernyataan terhadap kondisi tersebut kepada unit kerja eselon 2 dan eselon 1. 3. Pejabat atau pegawai wajib membuat surat pernyataan potensi benturan kepentingan apabila memiliki hubungan sedarah dalam garis keturunan lurus dan ke samping. 4. Perangkapan jabatan yang berpotensi terjadinya benturan kepentingan oleh pejabat atau pegawai dimungkinkan untuk dilaksanakan selama terdapat kebijakan dan peraturan yang mengatur mengenai hal tersebut. 2. Faktor pendukung keberhasilan penanganan. Beberapa faktor pendukung keberhasilan penanganan benturan kepentingan antara lain yaitu 1. Komitmen dan keteladanan pemimpin. 2. Partisipasi dan keterlibatan para penyelenggara negara. 3. Perhatian khusus atas hal tersebut. 4. Beberapa langkah preventif untuk menghindari situasi benturan kepentingan. 5. Penegakan kebijakan penanganan benturan kepentingan. Dan 6. Pemantauan dan evaluasi. Mekanisme pelapor. Apabila terjadi kasus benturan kepentingan, maka pelapor dapat melaporkannya melalui beberapa cara, antara lain 1. Pimpinan unit kerja eselon 2, yaitu pelapor yang terlibat atau memiliki potensi untuk terlibat secara langsung dalam situasi benturan kepentingan. 2. Sistem pelaporan pelanggaran atau whistleblowing system, yaitu pelapor tidak memiliki keterlibatan secara langsung namun mengetahui adanya atau potensi adanya benturan kepentingan. Pencegahan terjadinya benturan kepentingan. Upaya-upaya awal yang dapat dilakukan sebagai pencegahan terjadinya benturan kepentingan. Yang pertama, pemuktahiran kode etik dan aturan perilaku yang mengatur berbagai larangan. Larangan yang dimaksud antara lain, dilarang ikut dalam proses pengambilan keputusan apabila terdapat potensi adanya benturan kepentingan, dilarang memanfaatkan jabatan untuk memberikan perlakuan istimewa pada keluarga, kerabat, kelompok, dan atau pihak lain. Dilarang memegang jabatan lain yang patut diduga memiliki benturan kepentingan. Dilarang melakukan transaksi atau menggunakan aset sebuah lembaga untuk kepentingan pribadi, keluarga, atau golongan. Dilarang menerima refund dan keuntungan pribadi lainnya yang melebihi dan atau bukan haknya dari pihak manapun dalam rangka kedinasan atau hal-hal yang dapat menimbulkan potensi benturan kepentingan. Dilarang memanfaatkan informasi dan data rahasia perusahaan atau instansi kepemerintahan untuk kepentingan di luar suatu instansi. Kedua, ada pemuktahiran standar operasi prosedur atau SOP. Upaya pencegahan terjadinya benturan kepentingan yang disebabkan oleh kelemahan sistem dapat dilakukan dengan pemuktahiran SOP. Dengan pemuktahiran SOP, diharapkan dapat mengantisipasi dan dapat memberikan arahan baku langkah-langkah yang perlu dilakukan jika dihadapkan pada benturan kepentingan. Yang ketiga, pengungkapan, deklarasi, atau pelaporan adanya benturan kepentingan. Kesadaran untuk mengungkapkan dan mendeklarasikan adanya potensi benturan kepentingan yang disebabkan antara lain kepentingan pribadi dan atau hubungan afiliasi dinilai sebagai salah satu mekanisme yang efektif dalam mencegah terjadinya benturan kepentingan dan menangkan dampak yang dapat ditimbulkan. 4. Mendorong tanggung jawab pribadi dan sikap keteladanan. Setiap pejabat atau penyelenggara negara wajib untuk menjaga integritas sehingga dapat menjadi teladan bagi sesamanya. Di samping itu, setiap pejabat harus mewujudkan komitmen dan profesionalitasnya dalam penerapan kebijakan penanganan benturan kepentingan. Para pejabat diwajibkan melaksanakan fungsi pembinaan kepada para pegawai di lingkungan unit kerjanya dalam rangka penanganan benturan kepentingan melalui keteladanan, penyampaian pesan integritas, dan nilai etika secara berkala.
5. Menciptakan dan membina budaya organisasi yang tidak toleran terhadap benturan kepentingan. Penyelenggara negara wajib menciptakan iklim yang mendorong terlaksananya kebijakan dan praktek manajemen yang tidak toleran terhadap benturan kepentingan. Upaya untuk menciptakan sistem pengawasan dan mekanisme benturan kepentingan secara efektif telah menjadi hal yang wajib dikedepankan. Kesimpulan, benturan kepentingan dalam pengadaan merupakan suatu kondisi di mana pertimbangan pribadi mempengaruhi atau dapat menyingkirkan profesionalitas seorang pejabat dalam mengemban tugas. Hal ini dapat disebabkan karena hubungan afiliasi, ratifikasi, kelemahan sistem organisasi, kepentingan pribadi, dan perangkapan jabatan. Untuk pelaporan benturan kepentingan sendiri dilaporkan melalui pimpinan unit kerja eselon 2 atau melalui sistem pelaporan pelanggaran atau whistleblowing system. Diperlukan tindakan pencegahan kasus benturan kepentingan dalam pengadaan. Pencegahan dapat dilakukan antara lain pemutahiran kode etik dan aturan perilaku, pemutahiran standar operasional prosedur, pengungkapan deklarasi atau pelaporan adanya benturan kepentingan, mendorong tanggung jawab pribadi dan sikap keteladanan, serta menciptakan dan membina budaya organisasi yang tidak toleran terhadap benturan kepentingan. Demikian presentasi dari kelompok kami. Jika terdapat kekurangan maupun kesalahan kata, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.